Hello friends, welcome to my channel, Call Me D. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah D, dan channel ini akan membahas tentang kasus kriminal nyata dan juga cerita horor. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Tubuh manusia tiba-tiba terbakar tanpa ada pemicu api dari luar tubuh dan membakar korbannya hingga hampir tak tersisa. Terbayang tidak, friends? Keadaan ini bila benar-benar terjadi, betapa mengerikannya. Nah, friends, hari ini kita akan membahas tentang fenomena spontaneous human combustion. Spontaneous human combustion adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kasus di mana tubuh manusia diyakini terbakar tanpa sumber penyulut eksternal yang jelas. Api dikatakan berasal dari dalam tubuh korbannya. Menurut Paul Rowley, peneliti dari Royal Society London, dalam artikel tahun 1744 yang berjudul Philosophical Transaction, spontaneous human combustion adalah sebuah proses di mana tubuh manusia diduga terbakar akibat panas yang dihasilkan oleh aktivitas kimia internal, namun tanpa bukti adanya sumber penyulutan eksternal. Sepanjang sejarah terdapat cukup banyak kasus yang dikaitkan dengan spontaneous human combustion yang dilaporkan terjadi dari berbagai belahan dunia. Kasus-kasus tersebut diantaranya: 1. Kasus Mary Reeser yang dikenal dengan The Cinder Lady. Pada tanggal 2 Juli 1951 sekitar pukul 8 pagi, Mary Hardy Reeser, 67 tahun, bertempat tinggal di St. Petersburg, Florida, ditemukan telah terbakar hingga menjadi abu, menyisakan hanya satu kakinya, yaitu kaki kiri yang masih memakai sepatu. Tulang belakang dan tengkorak kepala yang dilaporkan ukurannya telah menyusut. Pemilik apartemennya, Pansy Carpenter, yang hendak mengantarkan telegram untuk Mary pagi itu, menemukan gagang pintu apartemen Mary terasa panas. Merasa aneh, Pansy kemudian menghubungi polisi dan ditemukanlah Mary sudah dalam kondisi seperti itu. Kursi tempatnya duduk juga terbakar habis, tapi tidak ada tanda-tanda terbakar di tempat lain di ruangan itu. Sepertinya api hanya berfokus di tempat di mana Mary berada. Investigator dari FBI mengesampingkan spontaneous human combustion sebagai penyebabnya dan mengumumkan weak effect atau efek sumbu yang menjadi penyebabnya. Mereka mengambil kesimpulan bahwa Mary terbakar setelah mengkonsumsi obat tidurnya dan menyalakan rokok. Mary kemudian tertidur dan rokok tersebut jatuh membakar dirinya. Lemak yang cukup dan substansi yang mudah terbakar yang ada di sekitar tubuh Mary yang memungkinkan pembakaran berlangsung cukup lama dan cukup untuk menjadikannya habis, menjadi abu. Namun bukti untuk mendukung teori ini pun tidak ada. Mungkin terbakar habis bersama Mary, atau mungkin api memang berasal dari tubuh Mary sendiri. Hanya Mary Reeser yang tahu kebenarannya. Kedua, kasus Margaret Hogan. Margaret Hogan adalah seorang janda berusia 89 tahun yang tinggal sendirian di sebuah rumah di Jalan Prusia, Dublin, Irlandia. Margaret ditemukan telah tewas terbakar habis hingga menjadi abu pada tanggal 28 Maret 1970 pada pukul 9.30 pagi di dalam rumahnya. Bunga plastik di atas meja di tengah ruangan tersebut telah meleleh dan sebuah televisi dengan layar yang juga meleleh terletak tidak jauh dari kursi tempat ditemukannya abu Margaret. Selain itu, di sekeliling Margaret tidak ada kerusakan lain yang disebabkan oleh api.
mirip seperti kasus Mary Reeser. Kedua kakinya dari bawah lutut tersisa tidak terbakar. Menurut keterangan tetangga, Kathleen Rigney, tungku batubara kecil masih menyala ketika Kathleen meninggalkan rumah itu pada hari sebelumnya sekitar pukul 4 sore. Namun tidak ditemukan hubungan antara tungku ini dan terbakarnya Margaret. Kerusakan yang terjadi pada tubuh Margaret sangat parah sehingga ahli patologi yang melakukan pemeriksaan postmortem pada jenazahnya mengatakan bahwa beliau belum pernah melihat kerusakan total pada jaringan tubuh manusia sedemikian rupa. Demikian bunyi laporan yang ditulis Brady untuk The Irish Times yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 1970. Menurut petugas forensik kota Dublin pada saat itu mendiang Dr. Paddy Boffin, kondisi pembakaran tersebut tidak biasa dan akan sesuai dengan apa yang disebut spontaneous human combustion. Sebuah kesimpulan atas pemeriksaan yang diadakan pada tanggal 3 April 1970 mencatat kematian Margaret adalah akibat pembakaran dengan penyebab kebakaran terdaftar sebagai tidak diketahui. 3. Kasus George Mott. George Mott adalah seorang pensiunan pemadam kebakaran yang telah bekerja di unit pemadam kebakaran selama 30 tahun. Setelah pensiun, George mengalami masalah pernafasan sehingga menggunakan bantuan oksigen untuk bernafas. Pada tanggal 26 Maret 1986, putranya Kendall mengunjunginya setelah George berulang kali tidak menjawab panggilan telepon dari Kendall. Di rumah George, Kendall mendapati semua jendelanya berwarna kecoklatan dan bagian dalam rumah berasap. Di dalam kamar tidurnya, Kendall menemukan apa yang tersisa dari George. Jenazahnya terdiri dari abu, beberapa serpihan tulang, dan serpihan tengkorak. Kerusakan pada tubuhnya serupa dengan apa yang terjadi pada krematorium. George Mott terbakar di atas tempat tidur hingga hampir tak tersisa, namun tempat tidurnya tidak terbakar seluruhnya. Mesin oksigen masih menyala dan masker oksigen dalam keadaan utuh. Tak jauh dari George terdapat korek api yang juga tidak tersulut. Asal api masih belum diketahui, namun para skeptik berpendapat bahwa George, yang merupakan mantan perokok dan peminum alkohol hari itu, entah karena tertekan atau hal lain, mulai merokok dan menyebabkan insiden itu terjadi. Namun, George adalah seorang mantan pemadam kebakaran yang sangat familiar dengan api. Mungkinkah George selalai itu? Keempat, kasus Michael Faraday. Pada bulan Desember tahun 2010, kematian Michael Faraday, seorang pria berusia 76 tahun di County Galway, Irlandia, secara resmi dicatat sebagai pembakaran spontan atau spontaneous human combustion oleh petugas forensik. Jenazah Michael Faraday yang hangus ditemukan di ruang tamunya di Ballyben, Galway, 22 Desember tahun 2010. Pria berusia 76 tahun itu ditemukan tergeletak telentang dengan kepala di dekat perapian. Namun, ahli forensik menyimpulkan bahwa perapian tersebut bukanlah penyebab kobaran api yang menewaskannya. Mereka juga tidak menemukan adanya akselerator di tempat kejadian dan tidak ada bukti bahwa ada orang yang masuk atau keluar. Detektif yang kebingungan mengatakan satu-satunya petunjuk yang bisa mereka temukan adalah langit-langit dan lantai hangus di sekitar tubuh yang terbakar parah. Bagian rumah lain hanya mengalami kerusakan akibat asap.
Ahli forensik Dr. Kieran McLaughlin mengatakan beliau belum pernah menghadapi kasus seperti itu selama 25 tahun karirnya. Dr. Kieran McLaughlin membuat pernyataan ini saat penyelidikan atas kematian tersebut. Kebakaran ini telah diselidiki secara menyeluruh dan saya mendapatkan kesimpulan bahwa kasus ini termasuk dalam kategori spontaneous human combustion yang tidak ada penjelasan yang memadai. 5. Kasus Jenny Savin. Jenny Savin lahir di Edmonton, London dengan kelainan bawaan yang menyebabkan cacat intelektual, sehingga membatasi fungsi kognitifnya setingkat anak-anak. Beliau berusia 61 tahun ketika meninggal. Jika kasus-kasus lain terjadi saat korban sedang sendiri tanpa adanya saksi mata, tidak dengan kasus Jenny. Pada malam tanggal 15 September 1982, Jenny berada di rumahnya di Edmonton bersama ayahnya Jack Savin dan saudara iparnya Don Carroll. Jenny sedang duduk bersama ayahnya di dapur ketika Jenny tiba-tiba terbakar. Jack Savin dan menantunya Don Carroll memadamkan api lalu memanggil ambulans. Jenny dirawat di rumah sakit North Middlesex dan kemudian dipindahkan ke unit luka bakar di rumah sakit Mount Vernon. Jenny dirawat di sana hingga akhirnya meninggal disebabkan bronkopneumonia akibat luka bakar 8 hari setelah insiden itu terjadi. Para kerabat percaya kematian Jenny disebabkan oleh spontaneous human combustion, namun petugas koroner Dr. John Burton tetap menyangkalnya. Don Carroll sebelumnya memberi keterangan bahwa api keluar dari mulut Jenny, namun bukti forensik kemudian menyatakan mulut Jenny tidak rusak parah, hanya terdapat luka bakar di permukaan jaringan. Sumber lain mengatakan api berasal dari dalam tubuh Jenny dalam pakaian yang tidak terbakar, namun kemudian ditemukan data pada saat kejadian. Don Carroll telah memberi keterangan bahwa pakaian Jenny terbakar cukup parah. Catatan medis Jenny juga menyebutkan sebagian besar luka bakar pada tubuh Jenny diakibatkan karena kontak dengan nilon yang terbakar dan meleleh di kulitnya. Pertanyaannya, dari mana asal sumber api yang membakar Jenny? Mereka yang skeptik berteori, sumber api dimungkinkan berasal dari pipa rokok Jack Savin yang kemudian menyulut pakaian Jenny dan membakarnya. Namun menurut menantunya Don Carroll, Jack Savin selalu menggunakan ruang khusus saat merokok dan tidak pernah merokok di dapur, apalagi ketika putrinya berada di sana. Jadi, asal api masih menjadi misteri. Keenam, kasus Dr. John Irving Bentley. Dr. John Irving Bentley adalah mantan dokter keluarga di Coudersport, Pennsylvania yang saat itu telah berusia 92 tahun dan telah pensiun. Karena patah tulang pinggul di tahun 1947, beliau menggunakan walker. Pada tanggal 5 Desember 1966, Don Gosnell, pembaca meteran di perusahaan gas North Penn, tiba di rumah 2 lantai Dr. Bentley di Main Street dan langsung masuk seperti biasa. Saat memasuki rumah Dr. Bentley, Don melihat asap biru muda dan bau yang menurutnya agak aneh, agak manis seperti aroma sistem pembakaran minyak baru. Setelah masuk ke ruang bawah tanah untuk membaca meteran, Don melihat adanya tumpukan abu di lantai. Melihat temuan itu, Don segera mencari keberadaan Dr. Bentley dan menemukan kamar tidur di lantai atas dipenuhi asap, dan di kamar mandi kamar tersebut Don menemukan Dr. Bentley yang sudah menjadi abu. Yang tersisa dari Dr. John Irving Bentley hanyalah bagian bawah kaki kanannya masih memakai sepatu
dan walker yang hangus di atas lubang berukuran 6 kali 1,5 meter yang terbakar di lantai. Karena ketakutan, Don Gosnell berlari kembali ke perusahaan gas sambil berteriak, "Dr. Bentley terbakar." Selain lubang yang terbakar di lantai, hanya ada sedikit tanda-tanda kerusakan akibat kebakaran. Bak mandi di dekatnya hampir tidak terbakar dan ujung karet pada walker milik Dr. Bentley masih utuh. Di dalam bak mandi ditemukan jubah Dr. Bentley yang terbakar dan di dekat toilet terdapat sisa-sisa abu beliau. Penyebab resmi kematian tercatat sebagai kematian karena sesak nafas dan 90% tubuh terbakar. Diteorikan bahwa Dr. Bentley tidak sengaja menyulut api yang membakar dirinya sendiri di kamar tidurnya dengan pipa rokoknya dan pergi ke kamar mandi dalam upaya untuk memadamkan api namun menjadi tidak sadarkan diri sebelum sempat melakukannya dan kemudian terbakar hingga menjadi abu. Meskipun teori ini masuk akal, mengingat Dr. Bentley adalah seorang perokok pipa yang aktif dan jubahnya menunjukkan jejak tanda-tanda bekas abu panas, hari itu pipanya ditemukan tergeletak rapi di samping tempat tidurnya, seolah-olah tidak pernah digunakan baru-baru ini. Kemudian ketujuh, pada akhir November tahun 2015, di kota terbesar kedua di Serbia yaitu Novi Sad, sempat beredar video seorang pria yang bersandar di pintu sebuah gedung dengan sepeda terparkir tak jauh darinya. Tiba-tiba, api menyala dari perut dan dadanya. Karena insiden ini segera diketahui dan sempat terekam, korban tidak meninggal dunia dan hanya mengalami luka bakar. Banyak pihak bertanya-tanya, mungkinkah inilah yang disebut spontaneous human combustion? 8. Kasus Helen Conway. Pada tanggal 7 November 1964, Helen Conway menginap di rumah putrinya di Argyle Road 527 Upper Darby, Pennsylvania, untuk menjaga kedua cucunya saat putri dan menantunya pergi. Keesokan harinya pukul 8.42 pagi, seorang tetangga melihat kamar Helen di lantai 2 tampak berasap dari luar dan memanggil pemadam kebakaran. Saat pemadam kebakaran datang, suhu di kamar Helen masih sangat panas dan ditemukanlah Helen sudah menjadi abu, kecuali kedua kakinya dari lutut ke bawah. Tungkai bagian bawah dan kakinya tidak terbakar tapi melepuh. Terdapat 2 luka melepuh yang pecah saat pemeriksaan. Luka tersebut basah tapi tidak mengeluarkan cairan. Ini merupakan indikasi jelas bahwa janda berusia 51 tahun itu masih hidup saat insiden itu terjadi. Lengan kirinya yang terbakar hingga ke tulang masih melekat gelang yang menjuntai. Sama seperti kasus-kasus terduga spontaneous human combustion yang lain, dalam ruangan tersebut hanya terdapat televisi dan telepon yang sedikit meleleh. Selain itu, tidak ada kerusakan lain akibat api. Bagaimana tidak aneh? Manusia bisa terbakar hingga menjadi abu butuh suhu yang sangat tinggi dan pembakaran yang cukup lama. Kremasi pembakaran mayat saja bisa memerlukan suhu hingga 2000 derajat Fahrenheit dan butuh waktu pembakaran selama berjam-jam. Nah, dalam kasus-kasus ini tidak saja korbannya terbakar hingga habis menjadi abu, tapi kondisi di sekitar korban justru tidak terbakar. Tentu banyak masyarakat yang beranggapan hal ini merupakan aktivitas paranormal. Hasil kutukan, tersentuh bola api terbang, teori ini dikemukakan oleh John Abramson, karena alien atau sihir, dan lain-lain.
Dari sisi ilmiah, studi kasus ini menunjukkan terdapat beberapa kesamaan karakteristik dalam contoh-contoh kasus yang telah terjadi, meskipun masih sangat kurang investigasi secara ilmiah dilakukan kala itu. Sebuah artikel pada The British Medical Journal pada tahun 1938 mengcover artikel oleh L.A. Perry tahun 1823 pada buku Medical Jurisprudence menyatakan bahwa terdapat kesamaan karakteristik di antara kasus-kasus terkait spontaneous human combustion yang tercatat, yaitu 1. Korbannya merupakan pecandu alkohol kronis. 2. Korban biasanya perempuan lanjut usia. 3. Tubuh tidak terbakar secara spontan, tetapi ada suatu zat tertentu yang menyala yang bersentuhan dengan tubuh. 4. Tangan dan kaki biasanya tidak terbakar. 5. Api hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada benda-benda mudah terbakar yang bersentuhan dengan tubuh. 6. Pembakaran tubuh meninggalkan sisa abu yang berminyak dan berbau busuk, bau yang sangat menyengat. Nah, terdapat beberapa teori dan faktor yang diajukan untuk menjelaskan fenomena spontaneous human combustion meskipun tidak ada yang terbukti secara meyakinkan. Teori tersebut diantaranya 1. Penjelasan alami. Beberapa peneliti berpendapat bahwa terdapat proses alami di dalam tubuh yang menjadi salah satu faktor terjadinya spontaneous human combustion. Contohnya, penumpukan gas yang mudah terbakar seperti metana di dalam sistem pencernaan karena produksi difosfan yang berlebih. Atau ketosis yang disebabkan oleh alkohol atau diet rendah karbohidrat. Brian J. Ford berpendapat bahwa ketosis kemungkinan disebabkan oleh alkoholisme dan atau diet rendah karbohidrat menghasilkan aseton yang sangat mudah terbakar dan dapat menyebabkan pembakaran spontan. Kedua, pengapian eksternal. Kritikus berpendapat bahwa dalam banyak kasus, sumber penyulut eksternal seperti rokok atau perapian terbuka di dekat korban mungkin berperan. Tanpa disadari, orang bisa saja secara tidak sengaja membakar dirinya sendiri, dan karena mabuk, tertidur, gangguan kesadaran, atau faktor lainnya menjadikan korban tidak sadarkan diri. Kemudian berlakulah efek sumbu atau wick effect. Teori efek sumbu mengasumsikan adanya sumber penyulut dari luar yang membakar pakaian korban. Kulit korban yang terluka kemudian melepaskan lemak subkutan yang bertindak seperti lilin. Lemak tersebut kemudian meresap ke dalam pakaian yang bertindak seperti sumbu. Dan pembakaran berlanjut seperti yang terjadi pada lilin biasa. Jika korban tidak sadarkan diri, lemah, atau tidak mampu menggerakkan atau memadamkan api, pakaian korban yang terbakar akan terus terbakar dalam waktu yang lama hingga cukup menjadikan korbannya menjadi abu. Teori ketiga, reaksi listrik atau kimia. Beberapa teori menyatakan bahwa reaksi kimia yang tidak biasa atau fenomena listrik statis di dalam tubuh dapat menyebabkan pembakaran spontan. Namun, hipotesis ini sangat spekulatif dan tidak diterima secara luas di komunitas ilmiah. Keempat, kondisi medis yang jarang terjadi. Kondisi medis tertentu seperti alkoholisme atau mast cell activation syndrome atau pengobatan tertentu berpotensi membuat seseorang lebih rentan terhadap kebakaran karena mengubah fisiologinya atau membuat mereka kurang tanggap terhadap api.
Peneliti mast cell Dr. Lawrence Afrin MD berpendapat bahwa kondisi langka yang disebut mast cell activation syndrome mungkin menjadi penyebab fenomena spontaneous human combustion. Mast cell adalah sel alergi yang bertanggung jawab atas reaksi alergi langsung. Mereka menyebabkan gejala alergi dengan melepaskan produk yang disebut mediator yang disimpan di dalamnya atau dibuat olehnya. Pada reaksi alergi, pelepasan ini terjadi ketika antibodi alergi IgE yang terdapat pada permukaan mast cell berikatan dengan protein penyebab alergi yang disebut alergen. Pemicuan ini disebut aktivasi dan pelepasan mediator ini disebut degranulasi. Pada mast cell activation syndrome, sel secara spontan melepaskan lebih dari 200 molekul inflamasi atau mediator, termasuk zat norepinefrin. Dr. Afrin menggambarkan laporan kasus seorang pria pengidap mast cell activation syndrome yang jatuh sakit dan tampak berasap di hadapan beberapa saksi. Dr. Afrin menulis bahwa pelepasan norepinefrin dalam jumlah besar atau mungkin zat turunan mast cell lainnya dapat mengaktifkan protein pengatur yang disebut UCP1 dalam jumlah yang lebih besar dari biasanya. UCP1 menyebabkan oksidasi adiposa dilepaskan sebagai panas. Jaringan adiposa dikenal sebagai tempat penyimpanan mast cell. Dalam kondisi yang tepat, aliran norepinefrin yang tiba-tiba dilepaskan dari mast cell adiposa dapat mengaktifkan saklar UCP1 dan menyebabkan timbulnya panas melebihi 90 derajat Celcius yang merupakan titik nyala lemak. Begitu jaringan adiposa tersulut, secara teori jaringan tersebut akan terbakar habis, termasuk sumsum tulang. Begitulah. Kasus-kasus spontaneous human combustion sangat jarang terjadi dan masih kontroversial, seringkali menjadi bahan perdebatan dan skeptisisme di komunitas ilmiah. Sebagian besar ilmuwan dan ahli memandang spontaneous human combustion sangat tidak mungkin terjadi dan seringkali mempertanyakan keaslian kasus yang dilaporkan. Sebaliknya, mereka menekankan pentingnya penyelidikan yang cermat untuk menentukan penyebab sebenarnya dari pembakaran yang tidak biasa atau tidak dapat dijelaskan. Banyak kasus spontaneous human combustion yang dilaporkan mempunyai penjelasan alternatif yang lebih konvensional seperti kecelakaan yang melibatkan rokok, perapian, atau peralatan listrik yang rusak. Para ilmuwan masih skeptis terhadap penggunaan istilah pembakaran manusia secara spontan. Menulis di jurnal Forensic Science, Medicine and Pathology pada tahun 2016, Profesor Roger Biard dari Unit Ilmu Kedokteran Universitas Adelaide mengatakan para peneliti lebih memilih istilah pembakaran tubuh yang terisolasi. Karena selalu ada sumber panas eksternal untuk menyalakan api. Tampaknya masuk akal untuk memasukkan pembakaran manusia secara spontan atau spontaneous human combustion ke dalam kategori mitos perkotaan, simpulnya. Meskipun tidak ada bukti ilmiah bahwa spontaneous human combustion benar-benar ada, kadang-kadang ada kasus yang menjadi berita dikaitkan dengan spontaneous human combustion ketika pihak berwenang tidak dapat menemukan penjelasan lain. Kemisteriusan spontaneous human combustion membuat beberapa autor terinspirasi untuk menulisnya dalam sebuah buku. Contohnya Larry Arnold dengan bukunya A Blaze, dan novelis Charles Dickens yang menceritakan tokoh minor dalam novelnya tewas dengan cara yang sama. Menarik ya? So friends, that's it. Kalian pro yang mana? Mistiskah? Atau spontaneous human combustion kah? Atau pasti ada sumber penyulut api secara eksternal? Komen ya. See you in the next story.